Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua kelas 11 perhotelan. Bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran industri perhotelan. Perkenalkan, saya Ibu Asri. Mungkin kalian sudah pernah bertemu di kelas 10 yang lalu ya. Kali ini kita akan membahas tentang industri perhotelan. Apa saja yang mau kita pelajari? Nah, kita akan memulai dari bab 1, yaitu tentang industri perhotelan. Saya minta kalian untuk memperhatikan baik-baik slideshow dan video ini. Kemudian kalau perlu kalian pause di bagian-bagian tertentu yang kalian rasa penting untuk kalian catat. Nah, ini akan kalian butuhkan ketika kalian nanti akan menjawab pertanyaan atau tugas-tugas yang Ibu berikan. Oke, kalian siap? Kita akan mulai dari pengertian usaha akomodasi. Ada beberapa pengertian usaha akomodasi. Yang pertama adalah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Usaha akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Kemudian, pengertian kedua, menurut Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 37PW 304/MPPT 86 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Hotel, akomodasi adalah wahana untuk menyediakan pelayanan jasa penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum dan jasa lainnya. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, usaha penyediaan akomodasi juga dapat berupa hotel, villa, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata. Oke, sekarang menurut IUT pada tahun 1996 ada akomodasi tambahan, yaitu ada beberapa diantaranya motel. Nah, motel ini adalah singkatan dari motor hotel. Motor hotel adalah jenis akomodasi yang timbul dan berkembang sebagai akibat semakin ramainya lalu lintas wisatawan yang menggunakan mobil pribadi. Biasanya terdapat di sepanjang jalan raya atau highway yang menghubungkan antara dua kota penting. Yang menjadi prinsip di sini ialah disediakannya ruang parkir serta perlengkapan servis kendaraan berikut dengan perlengkapan dapur bila diperlukan untuk memasak. Wow, lengkap sekali ya. Yang kedua adalah apotel atau apartemen hotel. Apotel ini semacam akomodasi yang dibangun sedemikian rupa menyerupai suatu apartemen yang dapat disewakan kepada wisatawan atau traveler untuk satu jangka waktu tertentu. Biasanya untuk digunakan dalam 1 atau 2 minggu. Nah, biasanya apotel ini juga dibangun di daerah peristirahatan atau resort di Eropa dengan fasilitas kamar mandi yang juga dilengkapi dengan dapur berikut segala perlengkapannya. Yang ketiga adalah yacht hotel. Yacht hotel atau yacht hostel ya. Ini semacam akomodasi yang diperuntukkan bagi wisatawan remaja dengan perlengkapan dan fasilitas yang memadai dan tarif yang relatif murah. Penggunaan dan operasi kegiatannya biasanya diurus oleh satu organisasi nih yang bergerak dalam pariwisata remaja atau youth tourism. Yang keempat ada apartemen. Apartemen adalah suatu jenis akomodasi yang diperuntukkan bagi wisatawan dan digunakan dalam waktu yang agak lama dan dipakai pada waktu hari libur misalnya ya, di mana selain disediakan kamar tidur, kamar mandi, juga disediakan kamar tamu serta dilengkapi dengan dapur berikut fasilitasnya. Inn adalah suatu penginapan dalam bentuk sederhana. Banyak terdapat di Eropa yang biasanya hanya menyediakan minuman saja dan terletak di pinggiran kota atau pedalaman. Oke, lanjut ya. Kemudian ada juga bungalow. Bungalow ini adalah salah satu akomodasi berbentuk rumah yang dibangun di daerah pegunungan dan biasanya dicat warna-warni yang menarik. Nah, jenis akomodasi ini biasanya digunakan oleh keluarga pada waktu liburan sekolah. Kemudian ada ryokan. Ryokan ini suatu bentuk akomodasi khas Jepang yang mempunyai suatu fasilitas serta pelayanan serta sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan orang Jepang, misalnya tempat duduknya biasanya yang menggunakan seperti bantal itu ya, kemudian meja dan sebagainya itu perabotnya adalah perabot khas orang Jepang. Kemudian ada mes. Mes ini adalah suatu jenis akomodasi yang didirikan oleh suatu instansi jawatan atau perusahaan untuk karyawannya bila ada keperluan tertentu atau liburan dengan perhitungan
biaya yang relatif murah. Kalau kalian mungkin tahu ada pabrik, kemudian ada mesnya. Mes itu ditinggali oleh karyawan yang bekerja di situ. Lanjut ya. Kemudian ada ryokan, tadi juga sudah saya jelaskan ya, ryokan. Kemudian ada homestay. Homestay ialah akomodasi yang berasal dari rumah-rumah penduduk yang telah didesain sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat kesehatan untuk tempat tinggal sementara dalam jangka waktu yang pendek. Nah, kalau kalian mungkin tahu di daerah Boyolali ada daerah Selo, mungkin di Karanganyar juga ada Ngargoyoso. Nah, itu ada beberapa tempat penduduk atau rumah-rumah penduduk yang disewakan untuk wisatawan untuk menginap di sana. Nah, itu namanya adalah homestay. Oke, sekarang lanjut ke Dimyati ya. Menurut Dimyati ada beberapa akomodasi yang diperuntukkan bagi para wisatawan. Di antaranya ada rooming house. Rooming house ini adalah bangunan atau bagian dari suatu bangunan tanpa perlengkapan atau tanpa mebel yang disewakan untuk jangka waktu relatif pendek kepada 2 atau lebih penyewa yang bukan anggota keluarga pemilik bangunan tersebut. Ada lodging house. Ini adalah rumah yang menyediakan tempat menginap untuk 1 malam saja, untuk waktu kurang dari seminggu, dalam 1 kali menginap. Yang ketiga ada boarding house. Ini adalah suatu bangunan atau bagian dari bangunan yang menyediakan tempat menginap untuk waktu yang pendek, ditambah dengan makanan dan minuman. Ada apartment house. Apartment house ini disewakan untuk beberapa penyewa dan ditempati sebagai rumah tinggal oleh 2, 3, atau 4 keluarga secara terpisah. Kemudian inn tadi sama ya, inn itu penginapan sederhana menyediakan makanan minuman disewakan kepada tamu untuk singgah untuk sementara waktu. Nah, biasanya tadi di tempat-tempat yang pelosok gitu ya, ini tuh. Kemudian ada homestay ya, sama. Homestay untuk rumah-rumah rakyat yang telah ditingkatkan fasilitasnya, kemudian memenuhi syarat kesehatan yang disewakan kepada wisatawan. Oke, lanjut ya. Kemudian ada guest house. Nah, kalian mungkin masih bingung gitu bedanya homestay sama guest house itu apa sih? Nah, kalau homestay tadi adalah rumah-rumah masyarakat yang disewakan bagi pengunjung atau wisatawan yang datang ke tempat itu. Kalau guest house ini adalah akomodasi yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau instansi yang diperuntukkan bagi para tamu menginap dan mendapatkan pelayanan makan dan minum. Dalam pengertian aslinya, guest merupakan akomodasi yang mempunyai fasilitas sederhana ya, guest house ini. Termasuk dalam ini jenis ini, contohnya kalau di Indonesia ada yang namanya pondok wisata. Itu adalah guest house. Jadi tahu ya bedanya homestay sama guest house. Kalau homestay itu milik perorangan atau masyarakat di sekitar tempat wisata, sedangkan kalau guest house ini adalah milik perusahaan atau instansi. Kemudian ada Marina Botel Nautel. Ini sejenis akomodasi yang berada di atas sungai nih. Kemudian ada juga yang di atas laut, danau, yang dapat berfungsi sebagai tempat penambatan atau bersandarnya kapal-kapal pribadi. Nah, ini untuk yang wisatawan-wisatawan yang kaya, yang punya kapal pribadi gitu ya, bisa bersandar di sana. Ada hotelnya yang disebut dengan Marina Botel Nautel ini. Kemudian ada holiday flightless, itu akomodasi yang dilengkapi dengan peralatan dan disewakan secara mingguan atau hanya pada hari-hari libur saja dengan pelayanan pemeliharaan dan pembersihan ruangan secara minimal. Kemudian ada holiday camp. Nah, ini tempat untuk ini ya, kombinasi antara hotel dengan guest house yang menyediakan penginapan dan paket liburan seperti golf, surfing, bowling, dancing dan sebagainya. Ini untuk bersenang-senang atau untuk camping ya. Kemudian ada camping ground. Camping ground ini penyediaan lahan ya. Jadi ini bukan hotel, bukan tempat menginap, tapi hanya lahan atau area yang luas untuk dipakai sebagai tempat camping atau bagi mereka yang datang berlibur dengan membawa karavan. Karavan itu mobil ya, mobil yang di dalamnya ada peralatan sehari-hari di rumah gitu, jadi kayak rumah berjalan lah gitu ya. Dalam camping ground yang modern biasanya pemilik menyediakan tenda-tenda, fasilitas kemah, saluran instansi air dan gas, serta sarana lainnya. Di Indonesia camping ground dikenal dengan istilah BUPER, bumi perkemahan. Oke, kemudian ada lagi nih lodgement atau kita menyebutnya losmen. Losmen ini adalah akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan rumah yang menyediakan penginapan dengan atau tanpa makan dan minum bagi setiap orang yang datang untuk beristirahat sementara waktu. Ada bungalow juga. Bungalow itu rumah berlokasi di daerah pegunungan yang disewakan untuk keluarga sebagai tempat peristirahatan pada saat liburan.
Ada cottage. Nah, cottage ini akomodasi yang berlokasi di sekitar pantai atau danau dengan bentuk bangunan terpisah, disewakan untuk keluarga serta dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, misalnya boat atau perahu-perahu kecil. Ini namanya cottage. Lalu pension. Pension ini hotel kecil yang menyediakan pelayanan penginapan, makan dan minum dengan tarif yang rendah. Nah, kebalikannya pension ada mansion. Mansion ini rumah besar yang ditempati atau dapat disewakan kepada beberapa keluarga atau satu keluarga besar. Ryokan. Ryokan tadi sudah saya jelaskan ya. Ryokan tadi adalah bentuk bangunan yang khas Jepang, memiliki sarana fasilitas serta pelayanan dengan kebiasaan-kebiasaan orang Jepang. Baik itu misalnya makannya pakai sumpit ya gitu. Dan cara makan, cara minumnya itu menggunakan kebiasaan orang Jepang. Oke, itu tadi. Kemudian ada mes juga ya. Mes itu akomodasi yang dibangun disediakan sebagai tempat tinggal bagi karyawan atau pegawai atau suatu anggota instansi dalam satu kelompok. Misalnya kayak ini ya, kayak kepolisian itu ada mesnya juga. Kemudian ada perusahaan, pabrik atau lembaga instansi di mana karyawan atau pegawainya itu sengaja diberikan tempat tinggal bagi mereka. Itu namanya mes ya, dalam waktu tertentu. Gitu. Lalu ada wisma. Wisma itu dibangun dan dimiliki oleh satu instansi juga atau perusahaan yang diperuntukkan sebagai tempat peristirahatan bagi para pegawai atau karyawan dan dilengkapi dengan perlengkapan, peralatan dapur, peralatan makan dan sebagainya ya, ada wisma. Kemudian ada youth hostel. Youth hostel untuk remaja tadi udah saya jelaskan ya, bisa digunakan untuk remaja atau pelajar dengan tarif yang relatif rendah dan dikenal dengan istilah pondok remaja. Ada floating hotel. Float artinya mengapung ya. Jadi floating hotel ini hotel yang berada di atas kapal pesiar. Wow, hotel yang juga disebut dengan istilah hotel terapung. Jika mengacu pada pengertiannya, akomodasi ini berupa pelayanan penginapan, makanan, minuman, dan pelayanan lainnya. Menurut Dimyati, layanan tersebut dapat disediakan untuk disewa atau diperuntukkan bagi orang-orang tertentu secara cuma-cuma loh. Nah, dengan demikian akomodasi dapat juga meliputi rumah sakit, panti asuhan, sanatorium, pesantren, asrama mahasiswa, dan sebagainya. Nah, itu tadi menurut Dimyati. Nah, ternyata bentuk-bentuk penginapan akomodasi itu banyak sekali ya. Kalian sebagai peserta didik dari jurusan akomodasi perhotelan atau kompetensi keahlian perhotelan harus paham bedanya masing-masing dari akomodasi penginapan. Bukan hanya tahu tentang hotel saja, tapi tahu berbagai macam jenis penginapan. Tentunya setelah mempelajari bab ini kalian akan lebih paham ya. Kalau ditanya orang misalnya, apa sih hostel itu? Atau apa sih yang disebut dengan guest house atau homestay itu? Nah, seperti itu kalian bisa menjawab. Nah, ini adalah pengalaman baru untuk kalian. Selanjutnya, ternyata akomodasi itu ada beberapa macam loh ya. Nggak cuman yang dijual aja. Akomodasi itu ada beberapa macam, ada 3. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Ada akomodasi komersial, ada akomodasi semi komersial, dan akomodasi non komersial. Lalu bedanya apa di antara ketiga akomodasi ini? Yang pertama, akomodasi komersial itu memang didirikan atau dibangun dengan tujuan semata-mata untuk komersial, untuk memperoleh keuntungan. Misalnya profit making dan tergolong ke dalam pure commercial accommodation. Contoh akomodasi komersial ini kalau kalian lihat ada hotel dengan apartemen, flat penginapan, lodgement, rooming house, lodging house, boarding house ya, dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari akomodasi komersial. Yang kedua adalah akomodasi semi komersial. Namanya semi berarti setengah-setengah gitu ya. Ini dibangun bukan hanya untuk tujuan komersial, tapi juga untuk pelayanan kepada masyarakat atau kelompok orang-orang tertentu, misalnya dengan diberikan harga sewa yang rendah karena ada tujuan lain. Ya kalau di Indonesia misalnya ada perumahan rumah susun dan sebagainya itu. Nah, ini tidak hanya semata-mata untuk keperluan mendapat keuntungan, tapi memberikan pelayanan kepada masyarakat agar bisa tinggal di tempat yang layak gitu ya. Kemudian akomodasi non komersial. Ini adalah bangunan akomodasi yang didirikan untuk
tidak untuk mencari keuntungan ya, tapi untuk tujuan sosial atau bantuan secara cuma-cuma atau complimentary, atau merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelayanan keramah tamahan dari suatu instansi atau perusahaan kepada orang-orang tertentu. Contohnya tadi ya, ada mes, ada wisma, ada panti asuhan. Nah, itu adalah tempat tinggal yang tidak mengenakan tarif atau tidak diberlakukan biaya penginapan kepada para pengunjung atau orang yang menginap di situ gitu. Itu yang bisa saya jelaskan tentang akomodasi ya. Mungkin dari video ini ada beberapa hal yang sudah bisa kalian ambil, sudah bisa kalian catat dan kalian ingat tentang jenis-jenis akomodasi. Oke, untuk pertemuan kita secara online dari video ini saya cukupkan sekian. Kalian bisa menghubungi saya di Instagram @asri_puji, bisa juga melalui email aci030@gmail.com, dan bisa juga melalui WhatsApp di 081794667171. Terima kasih untuk perhatiannya dan semangat terus belajar meskipun di rumah. Jangan patah semangat, kita harus menjadi peserta didik yang kompeten di bidang perhotelan. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.